Dua pack negara yang muncul tiba-tiba, siapa yang terbaik? Mari kita bandingkan. Hai semuanya, pack negara ini muncul dengan line up berikut: Belgia dan Italia. Belgia di sisi attacking ada Openda, Katelar, Lukaku, midfielder ada De Bruyne, Onana, bukan Onana kiper by the way. Sayap ada Doku, Trossard, back ada TAT dan Debas. Back sayap ada De Kuyper, kiper ada Courtois, manajernya Rudi Garcia, quick counter dan possession ball. Di sisi pack Italia attacking ada Luka, Kean, Raspadori, ada 3 pemain attacking luar biasa di sini by the way. Midfielder Pellegrini, Tonali, Di Marco. Di back ada Calafiori, Buongiorno. Back sayap ada Udogi dan Di Lorenzo. Kiper Donnarumma. Manajernya Spalletti. Possession ball, long ball, counter. Kita akan langsung bandingkan head to head siapa yang terbaik dari masing-masing posisi. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing dan aku bandingkan saat ini sesuai dengan statistik dari sumber yang aku dapatkan. Kita mulai dari kiper. Di sini Courtois seperti di nerf kawan-kawan, dikurangi kemampuannya begitu. Lompatannya hanya 60 padahal di showtime dia bisa sampai 80. Walaupun kemampuan goalkeeping Courtois tetap rata biru dibanding Donnarumma yang masih kalah dari segi GK catching dan parrying atau menepis ya. Tapi Donnarumma lompatan dan fisiknya lebih baik jauh dari Courtois. Dari sisi kiper menurut aku mirip. Donnarumma dan Courtois ini ada plus minusnya dan tidak ada yang lebih menonjol satu sama lain, tapi kalau aku pribadi akan pilih Courtois karena refleksnya lebih baik. Jadi untuk kiper draw. Dari sisi center back, di sini Itali baik di Calafiori dan Buongiorno yang punya kemampuan defense di atas 1-3 poin itu lebih baik dibandingkan center back Belgia, Tete atau Debas. Jadi untuk back tengah sudah sangat jelas bahwa Itali lebih baik. Kalau untuk back sayap, Itali masih lebih baik dengan Udogi. Statistik mayoritas hijau dibanding dengan Kuyper yang mayoritas kuning ya. Di pack ini sama-sama hanya mempunyai 1 LB, untuk RB bisa diisi pemain lain. Tapi untuk pack Itali mereka punya Di Lorenzo di packnya, sedangkan Belgia tidak ada. Jadi untuk back lebih lengkap pack Itali. Jadi untuk back sayap Itali lebih baik. Midfielder, tapi utamanya ini DMF ya. Di sini Tonali versus Onana, bukan Onana yang kiper. Mereka tidak bisa dibandingkan one on one karena gaya mainnya berbeda. Tonali itu box to box, Onana itu angkor atau jangkar. Tonali sudah sangat baik untuk jadi box to box ya, dengan stamina yang badak. Secara kemampuan passing dan speednya juga mumpuni, kemampuan bertahan pun juga sudah sangat baik. Sedangkan Onana juga sangat baik sebagai pemain jangkar dengan kemampuan defense yang sangat baik. Untuk Onana juga kemampuan passingnya cukup baik, tapi perlu diperhatikan akselerasinya ya, yang cukup kecil. Kalau suruh adu lari bisa dipastikan kalah. Tapi kalau dari sini untuk DMF aku lebih condong ke Onana sebetulnya daripada Tonali. Karena Tonali lebih baik dijadikan CMF karena gaya mainnya lebih eksploratif, box to box. Kalau DMF-nya eksploratif, kalau DMF-nya box to box, mungkin DMF-nya akan menghilang entah kemana karena saking suka jalan-jalannya ke sana kemari. Sedangkan DMF itu harusnya jadi garda terdepan sebelum ketemu defense di belakang. Jadi pemain-pemain lawan itu seharusnya ketemu DMF dulu, baru nanti ketemu defense di belakang. Nah kalau DMF-nya box to box malah hilang entah kemana, jadi nanti DMF-nya kosong gitu. Jadi menurut aku untuk DMF lebih baik di pack Belgia. Midfielder AMF, attacking midfielder. Di sini Pellegrini versus De Bruyne. Secara gaya main mereka berbeda. Pellegrini itu whole player, gelandang yang suka bantu menyerang. Kalau De Bruyne itu kreatif playmaker, gelandang yang suka bagi-bagi umpan. Sebagai AMF ya, Pellegrini sudah cukup baik menjadi whole player dengan kemampuan passing dan kesadaran menyerang yang tinggi dibandingkan De Bruyne. Sedangkan De Bruyne walau sudah usia di sini 33 dibanding 28, tapi kemampuan De Bruyne masih di atas Pellegrini. Kemampuan passingnya di atas Pellegrini 3-6 poin dan ini mendukung De Bruyne untuk jadi gelandang yang suka bagi-bagi umpan. Di sini Pellegrini nggak bisa dibilang jelek juga, tapi De Bruyne yang memang punya statistik lebih baik walaupun beda gaya main. Jadi dari aku pribadi pilih De Bruyne. Jadi untuk AMF lebih baik Belgia. Midfielder sayap atau penyerang sayap. Di sini kita punya Trossard, kreatif playmaker, dan Doku, prolific winger, versus Di Marco, spesialis umpan silang, sebagai midfielder sayap. Di Marco sangat baik menjadi cross spesialis ya, dengan kemampuan lofted pass 91 itu sudah sangat baik, dan memiliki lengkung plus kekuatan tendangan di atas 90. Jadi sudah sangat baik Di Marco untuk memerankan cross spesialis. Sedangkan Trossard secara kemampuan baik, dribble sangat oke, tapi tidak spesial dilihat dari passingnya yang kurang karena di angka 80 dan 74. Beda dengan Doku, sangat baik dalam hal kecepatan
kecepatan, tapi di sisi lain passingnya yang kurang karena di bawah 80-an. Secara jumlah pemain, PEC Belgia cukup punya opsi sayap ya, walau secara kecocokan Di Marco lebih baik sebagai sayap. Tapi aku lebih pilih Belgia karena bermain dengan kecepatan, bisa menggunakan Doku, dan untuk Trossard juga punya akselerasi yang cukup sebetulnya untuk bermain dengan kecepatan. Jadi untuk sayap aku lebih pilih Belgia daripada Itali. Penyerang bayangan, ada Ketelar, kreatif playmaker, dan Giacomo Raspadori, penyerang bayangan. Punya gaya main yang berbeda tapi sama-sama bisa mengisi second striker. Secara statistik, Ketelar memiliki kemampuan dribbling dan passing yang lebih baik dibandingkan dengan Raspadori. Dan Ketelar punya kemampuan fisik yang cukup baik ya, karena mayoritas di rata hijau, sedangkan Raspadori dia memiliki kemampuan yang sangat baik di akselerasi, balance, finishing, dan kesadaran menyerang. Tapi, di aspek-aspek lainnya justru di bawah Ketelar, seperti aspek dribbling, passing, dan sebagainya. Untuk second striker, lebih baik Ketelar sebetulnya, sedangkan Raspadori akan lebih cocok sebagai center forward atau striker. Jadi untuk SS, lebih pilih Belgia. Dan penyerang atau center forward, di sini kita melihat ya, ada Lukaku, pemburu gol, Lois Openda, pemburu gol, versus Lorenzo Luca, target man Moiskin, pemburu gol, dan Giacomo Raspadori, penyerang bayangan. Jadi 2 versus 3 ya. Aku tambahkan Giacomo Raspadori karena dia lebih cocok sebagai penyerang tengah. Dan mari kita bandingkan. Dari perbandingan ini, paling mencolok adalah Openda dengan memiliki speed yang paling tinggi, yaitu akselerasi 97 dan speed 91, mengalahkan 3 opsi penyerang dari Italia. Sedangkan di Italia sendiri yang paling mencolok adalah Luca yang memiliki tinggi 200 cm atau 2 meter dengan kemampuan heading 89, namun lompatannya hanya 78. Tapi tingginya 2 meter ini cukup mencengangkan ya. Untuk Kean dan Raspadori cukup baik di kecepatan dan finishing ya dibanding dengan Lukaku. Tidak begitu spesial untuk edisi yang saat ini. Mempertimbangkan opsi penyerang yang lebih banyak, maka Italia lebih baik. Tapi melihat ada satu pemain yang sangat mencolok dari sisi kecepatan di era meta terobos-terobos ini, kali ini Belgia cukup layak ya untuk diangkut supaya bisa mendapatkan Openda. Tapi aku pribadi justru tetap ya cenderung lebih memilih Belgia karena ada Openda. Jadi untuk penyerang lebih baik Belgia. Tidak lupa kita membandingkan manajer yang tertaut. Rudi Garcia lebih baik di quick counter, sedangkan Spalletti lebih baik di long ball counter. Memiliki peningkatan booster juga. Untuk Garcia, ball control dan kesadaran menyerangnya nanti akan ditambah 1, sedangkan Spalletti kesadaran bertahan dan staminanya akan plus 1. Tidak bisa dibandingkan head to head sebetulnya karena mereka punya karakteristik yang berbeda. Kalau butuh serangan balik, lebih baik Rudi Garcia dan Belgia karena punya skuad yang mendukung taktik serangan balik. Sedangkan kalau lebih terbiasa untuk bermain position game atau long ball gitu, memang lebih cocok menggunakan Spalletti dan PEC Italia. Jadi dari sisi aku lebih condong kepada Belgia karena aku lebih terbiasa menggunakan taktik serangan balik. Jadi menurut aku untuk manajer juga akan lebih baik Rudi Garcia. Kesimpulannya dari sisi head to head ya, Belgia memiliki mayoritas pemain yang baik di beberapa aspek seperti penyerang sayap, midfielder, gelandang, sedangkan Italia punya pemain-pemain yang sangat baik di posisi defender. Secara statistik sangat jauh di atas pemain Belgia. Tapi ini review pribadi aku ya. Aku pribadi lebih condong ke Belgia karena secara gaya main dan pemainnya juga punya kemampuan yang baik ya untuk menerapkan taktik serangan balik. Sedangkan Italia memang cocok untuk teman-teman yang suka bermain position atau lebih kuat dalam pertahanan. Jadi aku lebih memilih PEC Belgia. Setuju tidak denganku terutama sama review PEC ini? Atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar supaya kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.